Mbak, kalau kita lihat ini ya, penduduk Indonesia yang memang mayoritas Muslim, tentunya kita melihat bahwa potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf tentunya pastinya besar di Indonesia ini gitu ya. Kalau tadi disampaikan bahwa bisa sampai 327 triliun itu dari zakat saja, zakat, infak, dan sedekah gitu. Sedangkan kalau wakaf, ya mungkin wakaf lebih kecil ya, mungkin sekitar angkanya sekitar 180 triliun gitu. Nah, potensi ini yang menjadi tantangan bagi kita semua adalah bagaimana merealisasikannya. Karena kalau kita lihat sampai sekarang, realisasinya itu masih kecil. Seperti misalnya zakat, realisasinya itu masih sekitar di angka 20 persenan lah ya, kira-kira seperti itu. Kalau bicara wakaf, angkanya lebih kecil lagi. Angkanya bisa di bawah 1% gitu. Jadi antara potensi dengan realisasi ini ada suatu gap gitu. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua, eh, pelaku ekonomi syariah, semua yang berkecimpung dalam bidang keuangan, bagaimana bisa merealisasikan ini menjadi suatu yang manfaat ya, suatu yang berkah bagi umat, bagi bangsa dan negara Indonesia. Demikian, Mbak. Oke, menarik nih Pak Wahyu, karena ternyata ada gap di tengah potensi Ziswaf yang cukup besar, bahkan sampai 327 triliun rupiah. Nah, sebetulnya faktor-faktor apa saja sih Pak, sehingga kalau misalkan kita lihat dari segi realisasi zakat maupun wakaf ini perbandingannya cukup jauh dibandingkan dengan potensi yang ada. Ya, mungkin kita bisa melihat dari tiga aspek, Mbak ya. Dari satu sisi adalah masyarakat atau orang ya yang berwakaf atau wakif ya, atau masyarakat atau orang yang berzakat, kita sebutnya muzaki gitu ya. Itu satu sisi dari sisi masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi pihak yang mengelolanya, baik zakat ya maupun wakaf, baik nadir maupun eh, amil gitu ya. Nah, mereka juga menjadi bagian keduanya gitu. Nah, sisi ketiganya adalah akses yang menghubungannya antara masyarakat atau orang yang mau berzakat atau berwakaf ya dengan nazir atau dengan amil tadi. Nah, jadi ada tiga elemen yang terkait dalam hal ini gitu. Berbicara soal akses nih Pak, dengan kemajuan teknologi dan juga kalau kita melihat dengan adanya perubahan bertransaksi dalam masyarakat, sebetulnya seperti apa sih dampak yang ditimbulkan atas kegiatan Ziswaf sejauh ini? Ya, kalau sekarang kan eranya era digital, Mbak ya. Semuanya itu serba apa namanya faster, cheaper, better gitu ya. Karena eranya era digital gitu. Jadi untuk pengelolaan, penghimpunan ya dan penyaluran zakat, infak, sodako dan wakaf ini juga harus berbasis teknologi, berbasis digital gitu. Jadi di era digital ini hal yang sebelumnya harus dilakukan secara terpisah-pisah kita bisa satukan dalam suatu aplikasi digital gitu. Nah, kemudian inilah yang kita berikan dan kita harapkan bisa menjembatani ya peningkatan penghimpunan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf tadi. Itu Mbak. Nah, dengan Ya. meningkatnya penetrasi digitalisasi, salah satunya melalui BSI Mobile gitu ya Pak. Sebetulnya seberapa besar sih pertumbuhan penerimaan Ziswaf sejauh ini? Kalau misalnya kita lihat ya, kalau di BSI Mobile kan kita setiap bertransaksi, misalnya kita transfer gitu ya, atau kita misalnya membeli pulsa gitu ya. Setelah saya transaksi, di akhir transaksi pasti kita tanya apakah nasabah mau berzakat gitu ya. Dan itu sangat kita mudahkan karena tinggal pilih saja, mulai dari 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 dan sebagainya. Nasabah tinggal pilih, pencet sehingga kemudian langsung terkirim gitu zakatnya gitu. Jadi kita sangat mudahkan sekali supaya nasabah itu tidak bingung gitu. Nah, dari sini saja kalau kita lihat ya dalam beberapa tahun ini ya 2 tahun ke belakang misalnya ya di tahun 2020 kita sudah menghimpun hampir 45 miliar gitu. Kemudian di Desember 2021 itu sudah terkumpul 70 miliar gitu. Artinya peningkatannya itu hampir lebih dari 50% gitu. Oke, kalau misalkan masyarakat ingin memanfaatkan zakat secara online gitu Pak dalam penyalurannya, apa saja sih sebetulnya keuntungan atau mungkin fasilitas yang ditawarkan kepada masyarakat agar makin mudah nih melakukan Ziswaf lewat mobile? Terus boleh dong Pak dikasih gambaran seperti apa sih mekanisme pembayaran zakat dan wakaf via QRIS yang disediakan BSI bekerja sama juga nih dengan lembaga amil zakat? Ya, jadi kalau sekarang ini dengan adanya QRIS ya, KRIS ya,
maka itu juga semakin memudahkan masyarakat di dalam membayar kewajibannya berzakat ya. Dan dalam hal ini Bank Syariah Indonesia bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia dan masjid-masjid DKM yang ada di Indonesia, kita memasang QRIS ini di di masjid-masjid gitu untuk menggantikan ya, atau melengkapi lah sebagai pelengkap ya dari canceling yang sudah ada selama ini ya. Dengan QRIS ini maka masyarakat tinggal scan aja gitu, scan aja, kemudian otomatis nanti akan muncul mau berdonasi berapa, berzakat berapa gitu ya, dan nanti tinggal dipencet saja, maka akan masuk kepada rekening DKM gitu. Dan ini adalah salah satu kemudahan. Intinya yasiru wala tu'asiru, permudah jangan dipersulit. Oke.